Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 28 Agustus 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu dari istirahat kami hingga kami boleh bangun pada pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-38. 1 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai ke-38 yang merupakan bagian dari perikop Salomo mendirikan Bait Suci. Demikianlah Salomo mendirikan rumah itu, lalu menyelesaikannya. Ia melapisi bagian dalam dinding rumah itu dengan papan kayu aras, mulai dari lantai rumah sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, sedangkan lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Bagian belakang rumah itu sepanjang 20 hasta disekatnya dengan papan kayu aras mulai dari lantai sampai ke balok-balok. Bagian itu dibuatnya menjadi ruang terdalam, tempat Maha Kudus. Di depan ruang terdalam terdapat ruang besar, 40 hasta panjangnya, dan kayu aras pada bagian dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga merekah. Semuanya dari kayu aras, tidak ada batu yang kelihatan. Demikianlah disiapkannya ruang terdalam di rumah itu di bagian paling belakang, supaya di sana ditempatkan tabut perjanjian Tuhan. Ruang terdalam itu 20 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas murni. Lalu dilapisinya juga mezbah dengan kayu aras. Salomo melapisi sisi dalam rumah itu dengan emas murni, lalu merentangkan rantai-rantai emas di depan ruang terdalam yang dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, sampai seluruh rumah itu sepenuhnya terlapisi. Ia juga melapisi mezbah di depan ruang terdalam itu seluruhnya dengan emas. Di ruang terdalam itu, ia membuat 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain dari kerup itu juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Kerup yang kedua 10 hasta juga panjangnya. Kedua kerup itu sama ukuran dan sama bentuknya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, demikian juga kerup yang kedua. Ia menempatkan kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang terdalam. Sayap kerup-kerup itu terentang, sehingga sayap kerup yang satu menyentuh dinding, dan sayap kerup yang lain menyentuh dinding yang lain. Sayap-sayap yang mengarah ke tengah rumah itu saling bersentuhan. Kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas.
Pada seluruh dinding sekeliling rumah itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma dan bunga merekah, baik di ruang sebelah dalam maupun di sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang terdalam, ia membuat pintu-pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya bersegi 5. Pada kedua pintu dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga merekah. Kemudian dilapisinya dengan emas. Ia juga menyalut kerup dan pohon kurma itu dengan emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar, ia membuat tiang-tiang dari kayu minyak bersegi 4 dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua daun pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, demikian juga kedua daun pintu yang lain. Pada daun pintu itu ia mengukir kerup, pohon kurma dan bunga merekah, kemudian melapisi ukiran itu dengan emas yang dipoles merata. Ia membuat pelataran dalam dengan 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras. Pada tahun keempat di bulan Ziv, dasar rumah Tuhan diletakkan. Dan pada tahun ke-11 di bulan Bul, bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Ia mendirikan rumah itu selama 7 tahun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema Allah mengerjakannya, kita sisanya. Lan basa Toraya nakwa, puang ungkarangi kita unnupui. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini masih bagian dari kisah pembangunan Bait Allah. Setelah menyelesaikannya seperti dalam ayat ke-14, kisah selanjutnya berpusat pada penyelesaian dekorasi Bait Allah. Pada ayat 37 sampai 38, kita mendapatkan informasi durasi pengerjaan bangunan tersebut, yakni 7 tahun lamanya. Selain itu, sebagaimana uraian dalam bacaan ini, kita mendapati bahwa hampir seluruh hal yang digunakan membangun rumah kudus ini berasal dari luar Israel. Impor bahan material dari luar Israel sangat mungkin, sebab pada masa pemerintahannya, Salomo sangat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak heran jika kemegahan Bait Allah dipandang sebagai jasa-jasa dari Salomo. Renungan ini berfokus pada ayat ke-14 yang menukas bahwa Salomo telah menyelesaikan Bait Allah. Pertanyaan reflektif yang dapat kita ajukan adalah, benarkah Salomo yang menyelesaikan semuanya? Dalam menjelaskan kehidupan kita, banyak pengkhotbah yang mengilustrasikan usaha kita dengan telapak tangan yang mengepal sebagai usaha kita, dan bagian yang tidak tergapai adalah urusan Allah. Pendeknya, kita hanya perlu mengusahakannya semaksimal mungkin. Sisanya Allah yang menyelesaikannya. Ilustrasi semacam ini terkesan bahwa Allah yang bertugas mengerjakan sisa-sisa dari usaha kita. Bapak Ibu yang terkasih, ajaran semacam ini sangat berbahaya, sebab seolah-olah tokoh utama dari semua hal yang kita kerjakan adalah kita sendiri. Padahal, semegah, sebesar, atau mungkin sekecil, sesederhana apapun yang kita kerjakan,
Allah lah yang berperkara di dalamnya. Allah lah yang utama. Di balik semua karya Salomo, di sana ada Allah yang maha kuasa berperkara di dalamnya. Karena itu, tidakkah kita menyerukan bahwa Allah yang mengerjakannya dan kita hanya sisa-sisanya? Benarlah ungkapan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30 yang mengatakan bahwa Ia makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami bahwa karya yang kami lakukan sebenarnya kami hanya melakukan bagian yang terkecil, tapi Allah lah yang berperkara dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh yakin dan percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami, segala hal yang kami lakukan, Allah ada memegang tangan kami dan Allah mendahului kami, Allah bersama-sama kami, Allah turut berperan dalam segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan saja dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang kami lakukan. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari ini kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan tugas kami boleh belajar, bekerja, beraktivitas, semua hanya di dalam dan bersama kehendak dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami sampaikan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah Tuhan saja yang kita andalkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.